Shalom, shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan beta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati katong semua. Hari ini, kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup hangat, yaitu tentang persoalan atau kesulitan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada seorang pun yang bebas dari persoalan atau kesulitan. Orang biasa, orang pintar, orang kaya, orang miskin, orang tidak percaya, orang percaya, semuanya dilindas atau dihadang oleh persoalan-persoalan hidup. Tetapi yang menjadi buat katong berbeda adalah orang yang tidak percaya, tidak mengerti, dan tidak tahu jalan keluar dari persoalan-persoalan itu. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, katong punya jalan keluar. Dan Alkitab memberikan jalan keluar itu bagi katong semua. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beta akan mengajak saudara dong untuk membaca ada ayat-ayat yang bagus dari Alkitab ini. Beta memilih dari Mazmur nomor 130. Mazmur nomor 130, pemazmur mengatakan, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan." Jurang menggambarkan persoalan yang pelik. Jurang menggambarkan persoalan yang berat, sehingga kotong mungkin berkata begini, mari saudara, kotong berjalan-jalan, kotong melancong ke jurang, tidak mungkin. Kalau kotong mau melancong, kotong mau bertamasya, kotong selalu katakan, mari kotong melancong, bertamasya ke puncak gunung. Jurang melambangkan persoalan yang pelik. Oh, saudara punya persoalan yang pelik, firman Tuhan mengatakan, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Mengapa katong harus berseru kepada Tuhan? Sebab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya mengerti betul persoalan-persoalan yang engkau dan saya hadapi. Dan pada waktu engkau dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Oleh sebab itu, pemazmur sangat menyadari bahwa betul karena yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, kenapa kau harus berseru kepada Tuhan? Contoh. Hana ialah istri dari seorang yang terkenal, yaitu Elkana. Kemudian Hana itu mandul dan tidak mempunyai anak. Dia berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati buah kandungan Hana, sehingga lahir yang bernama Samuel. Katong membaca kitabnya sampai hari ini. Samuel adalah nabi yang hebat sekali. Yang kedua, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika dihadapi dengan persoalan-persoalan pelik, tetap percaya pada firman Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu, tetap percaya pada Dia. Apapun persoalan yang dialami, tetap percaya pada firman Tuhan, karena firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati katong semua.